Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ruslan Abdul Latif. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah dari Institut Pangeran Darmakusuma Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang sejarah Asia Tenggara, yang mana fokus materinya itu pada kedatangan bangsa Barat di Asia Tenggara. Video ini merupakan tugas mata kuliah Sejarah Asia Tenggara yang mana diampu oleh Bapak Ahmad Faiz Rofi'i, MHum. Oke, tanpa berlama lagi, marilah kita langsung ke materinya saja. Baik teman-teman, yang pertama itu latar belakang dulu. Latar belakang datangnya bangsa Barat ke kawasan Asia Tenggara ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor politik, lalu yang kedua faktor ekonomi, ada juga faktor kebudayaan, dan yang terakhir merupakan faktor ideologi. Pertama, faktor politik. Faktor politik ini dilatar belakangi oleh adanya perang salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453 yang menyebabkan ditutupnya pelabuhan perdagangan Eropa, sehingga harga rempah-rempah di Eropa menjadi mahal. Nah, sejak saat itu bangsa Barat melakukan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi. Pada saat itu rempah-rempah menjadi komoditi kebutuhan perdagangan terbesar. Oleh karena itu bangsa Barat datang ke kawasan Asia Tenggara yang rempah-rempahnya terkenal melimpah ruah. Dan yang ketiga ada faktor kebudayaan. Di faktor kebudayaan ini dipengaruhi oleh peristiwa pada abad ke-14 sampai dengan 17 dan zaman Renaissance. Lalu mungkin berlanjut kepada zaman revolusi industri. Dapat dikatakan pada abad 14 sampai dengan 17, terkhusus pada zaman Renaissance, bangsa Barat ini sudah mulai mempunyai keterbukaan pemikiran. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi mulai berkembang. Hal tersebut juga yang mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudra hingga ke kawasan Asia Tenggara pada waktu itu. Nah, lalu ada juga faktor ideologi. Faktor ideologi ini yang kita sudah tahu dengan istilah Fighting 3G. 3G 3G. Yang G yang pertama yaitu gold. Gold ini mencari kekayaan dengan berdagang. Lalu G yang kedua ini gospel. Gospel ini menyebarkan agama Nasrani melewati misionaris-misionaris pada waktu itu. Lalu ada juga glory. Glory ini mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahannya. Nah, ada juga ringkasan peristiwanya setelah tadi faktornya sudah dijelaskan. Sekarang kita ke ringkasan peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu pada saat Alfonso de Albuquerque dari bangsa Portugis ini pada tahun 1511 berhasil menaklukkan Malaka hingga Myanmar. Lalu ada juga Sebastian del Cano dari Spanyol pada tahun 1521 mendarat di Filipina, dan pada saat itu Filipina menjadi bandar transito. Lalu Sir Francis Drake dari Inggris pada tahun 1579 tiba di Ternate. Lalu Elizabeth I ini meningkatkan pelayaran nasional, namun gagal pada waktu Sir Francis Drake ini tiba di Ternate. Lalu yang keempat Pieter Both dari Belanda. Pada tahun 1515 Belanda menjadi jajahan Portugis dan Spanyol. Kemudian beralih ke tangan Belanda pada tahun 1602. Nah, pada tahun 1602 ini kemudian dibentuknya VOC atau Kongsi Dagang dari Belanda. Yang ketiga, yang terakhir ada misionaris Gereja Katolik pada tahun 1601 sampai dengan 1662. Armada Prancis mendarat di Banten, Ayutthaya, dan Vietnam. Di misionaris ini berbarengan dengan armada Prancis yang mendarat di Banten dan Ayutthaya.
Jadi kesimpulannya, kedatangan bangsa barat ke kawasan Asia Tenggara ini merupakan dampak dari peristiwa-peristiwa dunia seperti Renaissance hingga revolusi industri. Banyak bangsa barat yang melakukan penjelajahan samudra seperti pendahulunya yaitu Spanyol dan Portugis, hingga akhirnya mereka masuk ke kawasan Asia Tenggara. Selain itu, terdapat juga 4 faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu faktor politik, kebudayaan, ekonomi, dan ideologi, yang akhirnya menyebabkan bangsa barat ini melakukan kolonialisme dan imperialisme di kawasan Asia Tenggara. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.